ada contoh 1. Tentukan fungsi alih sistem dari grafik aliran sinyal berikut. Ya. Berarti kita cari-cari PN, lalu delta, L1, delta N, dan seterusnya gitu ya. Kita tuliskan P1. P1 itu adalah lintasan maju. N-nya itu adalah berapa banyaknya lintasan maju ya. Nah, P1 itu adalah lintasan maju yang 1. Lintasan maju itu mana sih? Ini loh lintasan maju itu. Nih lintasan maju ya. Nanti kalau di sini ada lagi, misal kalau di sini tiba-tiba ada lagi gini, ini juga lintasan maju. Jadi ini lintasan maju yang kedua dari A, B, misalnya ini apa lalu dikalikan C gitu. Gitu. Jadi P1-nya lintasan majunya hanya ada 1 yaitu P1 yang bernilai A, B, C. Lintasan majunya melewati apa saja? A, melewati variabel A, B, dan C. Jadi P1 sama dengan A, B, C. Terus delta itu adalah 1 dikurang L1 ditambah 1 dikurang sigma L1 ditambah sigma L2 dan seterusnya. L1 itu adalah loop-loop umpan balik. Apakah dia ada loop umpan balik? Ada. Yaitu ini loop umpan baliknya. Ini ya, umpan baliknya adalah ini. B dikurang 1 dikurang sigma BD karena cuma ada 1 ya berarti 1 dikurang BD. Oke. Kemudian delta 1 itu sama dengan 1. Kenapa? Rumusnya delta 1, jadi gini, kalau P1, lintasan majunya ada 2, berarti deltanya juga ada 2, delta 1 dan delta 2. Kalau lintasan majunya ada 1, P1, maka deltanya ya delta 1. Delta 1 itu apa? Ya 1 dikurang jumlah loop yang tidak menyentuh lintasan maju. Ada nggak loop yang tidak menyentuh lintasan maju? Nggak ada. Semua loopnya menyentuh lintasan maju. Jadi 1 dikurang 0. Gitu ya. Jadi nilainya delta satunya 1. Oke, kita sudah punya amunisinya. P1 delta sama delta 1. Sehingga fungsi alihnya gimana? Ya kita cari pakai rumusnya Mason tadi. T sama dengan sigma N PN delta N per delta. T sama dengan P1 dikali delta 1 delta. P1 adalah ABC kalikan delta 1 kalikan 1 dibagi dengan delta 1 min BD. Oke, gitu ya. Ada pertanyaan nggak? Bu, mau nanya yang delta 1, Bu. Kenapa? Kok bisa nilainya 1? Iya, Bu, mungkin bisa diulangi lagi nggak, Bu? Oke. Delta 1 itu dari mana sih? Gini, kalau kita punya, kita bicara lintasan maju dulu ya. Lintasan maju kan berarti aliran sinyal yang maju itu ada berapa? Karena di sini hanya ada 1, yaitu P1, yaitu ABC, maka P-nya hanya ada 1, yaitu P1. Delta, karena delta rumusnya adalah delta N, dan N-nya itu adalah banyaknya lintasan maju, berarti deltanya juga hanya ada 1, yaitu delta 1. Rumusnya delta 1 itu adalah 1 dikurang jumlah loop yang tidak menyentuh PN. Jumlah loop yang tidak menyentuh lintasan maju. Ada nggak loop yang tidak menyentuh lintasan maju? Kan semua menyentuh. Contohnya gimana sih yang tidak menyentuh? Nih ya. Contohnya mana ya? Oh, kok nggak ada ya? Misal gini ya, misal nih.
Misalnya nah, nih. Nih ya. Ini ada lintasan majunya ada 4 nih. Kemudian masing-masing lintasan majunya itu kita tuliskan P1, P2, P3, P4. Deltanya juga sama ya. Delta 2 itu merepresentasikan delta N untuk lintasan P2. Lintasan P2 itu adalah AG, DEF. Ya, yang warna ungu. Ini lintasan 2. Kita bicara yang ini aja ya. Nah, delta 2 itu adalah 1 dikurang jumlah loop yang tidak menyentuh PN. Apakah ada loop yang tidak menyentuh P2? Ada, yaitu loop ini. Ini ada loop kecil ini. Yaitu loop I. Sehingga delta 2-nya adalah 1 dikurang loop yang tidak menyentuh I. Jadi 1 dikurang I, gitu. Begitu juga dengan P3. P3 adalah AG, JF. Lintasan majunya begitu. Jadi kita cari loop yang tidak menyentuh AGJF, yaitu loop I. Sehingga delta 3-nya adalah 1 dikurang I. Nah, untuk case yang tadi, yang contoh 1, itu kan loop-nya semua menyentuh ABC kan ya. Nah, berarti kan delta 1-nya adalah 1 dikurang 0, karena semua loop-nya menyentuh P1, menyentuh ABC. Gitu. Makanya delta 1-nya sama dengan 1. Apakah sudah jelas? Iya Bu, sudah jelas. Terima kasih Bu. Ya. Intinya, kalau misal sudah bisa menentukan PN, delta, dan delta N, maka sisanya tinggal memasukkan ke rumus ini saja ya, dan itu mudah. Cuman mungkin memang yang diperlukan adalah ketelitiannya nanti untuk melihat lintasan majunya itu yang mana. Oke, ini ada contoh 2. Contoh 2, kita cari lintasan maju. Lintasan majunya ada berapa? Tuh, yang penting pertanyaan pertama, lintasan majunya itu apa saja dan ada berapa? Ada 1, yaitu A, B, C, D, E. Ini bukan lintasan maju karena feedback ya. Sehingga P1 adalah A, B, C, D, E. Nih, betul. Kemudian delta adalah 1 dikurang sigma L1 dan seterusnya ya. L1 itu adalah loop-loop umpan balik sigmanya ya. L2 adalah perkalian 2 buah loop yang tidak saling menyentuh. Nah loh, bingung? Oke, pelan-pelan aja ya kita belajarnya. P1 ABCD ini clear ya, ini mudah lah kalau lintasan maju. Tapi mungkin untuk yang delta ini kita perlu tinjau lagi. Di sini ada loop umpan baliknya adalah G dan loop F. Ya enggak? Nah, yang pertama, rumus delta itu adalah 1 min sigma L1 ditambah sigma L2 dan seterusnya ya. Kita coba cari sigma L1-nya. Sigma L1 adalah loop-loop umpan balik. Loop umpan baliknya ada 2 macam, yaitu loop G dan loop F umpan baliknya ya. Loop-loop umpan balik CG ini. Ini ya. Nih, loop yang ini ya. Dan loop yang ini, B, C, D, F. Sehingga hasilnya adalah 1 min CG, loop yang ini, yang kecil, ditambah, karena dia sigma, kita mau cari yang ininya ya, ditambah B, C, D, F. Terus ada nggak loop yang tidak saling menyentuh? Tidak ada. Karena apa? Karena semuanya menyentuh. Maksudnya bagaimana? Loop B, C, D, F dia menyentuh C ya, menyentuh loop CG kan. Dia saling bertemu di variabel C. Jadi tidak ada L2-nya. Ini tidak ada. Sehingga hasilnya adalah 1 min CG dikurang BC DF. Ini adalah delta. Oke, delta udah clear.
Delta satunya apa? 1 dikurang jumlah loop yang tidak menyentuh PN. Semua loopnya menyentuh PN, ya kan? Jadi, delta satunya sama dengan 1 dikurang 0, hasilnya 1. T-nya adalah ABCD per 1 min CG min BCDF. Gitu ya. Lebih mudah kan daripada harus menggambar diagram blok gitu ya. Ini contoh yang ketiga nih, yang agak rumit karena kita punya loop kecil di situ. Yang pertama kali kita lakukan, kita identifikasi mana lintasan maju. Ya. Mana ini lintasan maju. Ya, jadi kita identifikasi dulu lintasan majunya itu mana. Nah, pertama lintasan maju yang paling mudah dulu lah ya ini. A, B, C, D, E, F. Itu kita sebut sebagai P1. P1 A, B, C, D, E, F. Lalu ada lagi nggak lintasan maju? Nah, ini harus butuh ketelitian nih ya. Lintasan maju kedua adalah A, G, D, E, F. Itu adalah P2. Lalu A, G, C, F. P4 adalah A, B, C, J, F. Nah, udah nggak ada lagi ya. Jadi kita punya 4 lintasan maju. Masing-masing lintasan maju ini nanti kita akan hitung deltanya. Delta 1 itu adalah 1 dikurang jumlah loop yang tidak menyentuh lintasan maju P1. Nah, semua loopnya menyentuh lintasan maju A, B, C, D, E, F. Ya kan, semuanya pasti kena di lintasan itu. Jadi, delta satunya 1 dikurang 0. Sama dengan 1. P2, AG, D, E, F. Dia punya satu loop yang tidak menyentuh lintasan maju itu, yaitu loop I. Sehingga delta 2 adalah 1 min I. Di delta 3, dia juga punya satu loop yang tidak menyentuh lintasannya, yaitu 1 dikurang. Sehingga menjadi 1 dikurang I. Dan di P4, A, B, C, C, F, dia semua loopnya menyentuh lintasan tersebut. Jadi, 1 dikurang 0 sama dengan 1. Oke. Jadi, delta 1 sampai 4 sudah diperoleh, tinggal mencari delta. Delta adalah 1 dikurang sigma L1. Ya. Saya jabarkan di sini ya. Delta adalah 1 dikurang sigma L1 ditambah sigma L2 dikurang seterusnya. 1 dikurang loop-loop umpan balik. Loop-loop umpan baliknya adalah I dan CDH, ya kan? I ini adalah satu loop umpan balik, kemudian ada CDH yang merupakan umpan balik. Jadi, 1 dikurang I ditambah CDH. Ditambah sigma L2. Ada nggak sigma L2? Sigma L2 adalah perkalian dua buah loop yang saling tidak menyentuh. Ini semuanya menyentuh. Contoh loop yang tidak saling menyentuh itu seperti apa? Contohnya ini. DJ sama loop FK. Ini nggak saling menyentuh dia, ya kan? Maka ini nanti akan kita kalikan ya untuk memperoleh nilai L2. Tapi karena di case ini nggak ada, berarti ini nggak ada. Nggak usah ya. Maka hasilnya adalah 1 min I min CDH. Udah tinggal diperoleh, ini sudah diperoleh ya, berarti tinggal dimasukkan aja ke rumus Mason. Sehingga itu adalah fungsi alihnya.
Kemudian contoh 4 ya, ada fungsi alih sistem dari grafik aliran sinyal berikut. Oke, P1 kita cari lintasan majunya, dia cuma punya satu lintasan maju kan? Yang lain itu berupa feedback. Berarti lintasan majunya adalah A, B, C, D, E, F, G, H. Maka deltanya ya cuma satu, yaitu delta 1, ya kan? Delta 1 adalah 1 dikurang jumlah loop yang tidak menyentuh P1. Semua loopnya menyentuh. Jadi 1 dikurang 0, dia sama dengan 1. Nah, ini deltanya ya, yang mungkin agak sedikit tricky. Kita ulas deltanya, yaitu 1 dikurang sigma L1 ditambah sigma L2, dikurang sigma L3, dan seterusnya. Oke, kita cari sigma L1. Berarti sigma L1 ya, itu adalah jumlah loop-loop umpan balik. Loop umpan baliknya ada berapa sih? Ada 4. 1, 2, 3, 4. Nah, berarti sigma L1 adalah BI ditambah DJ ditambah FK ditambah BCDEFGL. Ini adalah sigma L1. Ada pertanyaan? Lanjut ke sigma L2 dulu ya. Sigma L2 adalah perkalian dua buah loop yang saling tidak menyentuh. Saya ganti warnanya deh, biar bisa kelihatan. Sigma L2. Mana loop-loop yang tidak menyentuh? Yaitu loop BI dikalikan DJ. BI DJ ditambah BI FK, dia nggak saling menyentuh kan? Ditambah DJ FK. Loop yang besar ini ya, loop BCDEFGL, itu semua kan menyentuh loop yang kecil-kecil ini kan ya. Jadi dia tidak termasuk di L2. Oke, lanjut ke sigma L3. Saya udah mulai. Karena saya cuma baca atas bawah, mungkin saya akan cari katanya. Sigma L3. Sigma L3 itu adalah perkalian 3 buah loop yang saling tidak menyentuh. Mana loop-loop yang tidak saling menyentuh? 3 buah ya. Nih, 1, 2, 3. Ini kan loopnya nggak saling menyentuh ya. Berarti BI, DJ, FK. Kita kalikan. Dah. Nih. Maka deltanya adalah 1 min ya BI tambah DJ tambah FK, BC, dan seterusnya ini ya. Nih. Ini deltanya. Dah. T-nya apa? Udah tinggal kita masukkan ke rumus Mason. Ada pertanyaan? Aduh. Seru ya? Seru nggak? Oke. Ini contoh dari penentukan fungsi alih dari grafik aliran sinyal ya. Kalau kita punya diagram blok, kemudian kita diminta untuk menentukan fungsi alih sistem dari grafik aliran sinyal, berarti kan kita harus ubah ke grafik aliran sinyal dulu ya. Misal diagram bloknya seperti ini nih awalnya. Belum ada grafik aliran sinyal, berarti kita tinggal pakai tabel ekuivalen grafik diagram blok dan grafik aliran sinyal, maka diperoleh seperti ini. Lalu menentukan fungsi alihnya bagaimana? Ya tinggal pakai rumus Mason tadi ya. Jadi grafik aliran sinyal yang sudah kita peroleh dari diagram blok sudah kita konversi, tinggal kita
cari fungsi alihnya pakai rumus Mason. Jadi cari lintasan maju, kemudian delta dan delta N-nya ya. Sehingga diperoleh fungsi alihnya ini. Ini tadi ya, soal ini, itu kan sudah pernah kita bahas di depan ya, yang menggunakan rumus manipulasi diagram blok atau aljabar diagram blok ya. Ternyata hasilnya sama, ya kan? Hasilnya fungsi alihnya sama. Jadi memang seharusnya begitu. Mau pakai grafik aliran sinyal atau diagram blok atau manipulasi diagram blok, dia akan menghasilkan fungsi alih penyederhanaan yang sama.